Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Bogor. Kita bertemu lagi dalam ibadah online tanggal 16 Agustus 2020. Sebelum memulai ibadah kita kali ini, berikut ada beberapa panduan yang dapat adik-adik perhatikan. Yang pertama, dimohon agar orang tua membimbing adik-adik semua untuk beribadah online di rumah masing-masing. Kedua, dimohon agar adik-adik sudah bersiap dengan pakaian yang rapi dan sopan seperti layaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, adik-adik mempersiapkan hati dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang kelima, adik-adik mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik dan tetap sehat. Ya, kita masih di sekolah minggu online. Sudah lama ya sekolah minggu online ya, tapi tetap masih semangat. Jangan ada yang malas-malas, ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita mau mulai pengajaran kita. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Lagunya Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Pada tahu ya semuanya ya? Oke, kita mau mulai lagunya. Musik. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan karunia-Mu, Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah membimbing kami, sehingga kami sudah siap untuk memulai ibadah kami sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan berkati hati, pikiran, telinga dan mata kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau ibadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau bernyanyi dulu. Yang judulnya, lagunya Do Itulah Dosaku. Pada tahu semuanya ya? Pada tahu ya? Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semangat. Kita bernyanyi Do Re Mi. 1, 2, 3. Firman-Nya, so sobat
adik-adik pernah dengar kata ini? D-O-S-A. Dosa. Pasti pernah dengar ya? Tapi apa artinya ya? Adik-adik tahu? Dosa adalah tindakan yang kita lakukan yang bertentangan dengan perintah Tuhan Allah. Perintah Tuhan Allah yang ada di dalam Alkitab. Coba, apa aja perintahnya Tuhan Allah? Mengasihi, berkata jujur dan benar, menghormati orang tua, dan masih banyak hal-hal baik yang harus kita lakukan. Tapi di luar itu, misalnya berbohong, melawan orang tua, atau mencuri, hal-hal yang bertentangan dengan perintahnya Tuhan Allah, berarti itu kita berdosa ya Kak? Iya, betul. Kak Sabrina, kan tadi Kak Sabrina sebutin melawan orang tua, mencuri. Tapi kalau misalnya meledek teman, dosa nggak ya? Misalnya nih, aku punya teman yang dia kebetulan lebih sehat, badannya lebih sedikit besar. Terus aku panggil, dut, gendut. Itu dosa nggak ya Kak? Kira-kira? Coba adik-adik, dosa nggak ya seperti itu? Meledek teman, walaupun udah Kak, semua orang juga manggil dia seperti itu, bukan cuman aku aja. Tapi ternyata Tuhan Allah mau, Tuhan Yesus mau supaya kita saling mengasihi. Mulut kita berkata yang baik, bukan menghina. Berarti ketika kita meledek teman kita seperti itu, kita berdosa adik-adik. Tapi Kak, kan sekarang kita lagi di rumah aja nih, nggak ada kegiatan apa-apa dan nggak boleh keluar rumah. Kalau misalnya aku dan adik-adik nih main handphone seharian, main game seharian, boleh dong? Nggak dosa kan? Main game boleh, tapi kalau nggak mengerjakan apa-apa lagi, nggak mau mengerjakan apa-apa lagi, cuman main game aja, itu Tuhan Yesus nggak suka adik-adik. Tuhan Yesus mau supaya kita rajin mengerjakan sesuatu. Walaupun main gadget nggak bohong, nggak ngelawan orang tua, nggak mencuri, cuman main gadget aja. Tapi kalau itu berarti kita males-malesan, kita berdosa ya. Itu nggak baik ya Kak? Nggak baik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, yuk kita baca nats kita di minggu ini. Ada di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, firman tersebut mengatakan bahwa semua manusia berdosa adik-adik. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Adik-adik masih ingat nggak peristiwa pertama kalinya manusia jatuh ke dalam dosa? Betul, peristiwa Adam dan Hawa. Itu peristiwa sudah terjadi lama sekali, tapi dosa itu masih tetap ada sampai hari ini. Iya, manusia masih terus saja melakukan dosa. Kita melakukan dosa, di sekitar kita juga melakukan dosa.
Kalau gitu kita bisa lihat nih Kak sama-sama peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Karena dosa, manusia terpisah dari Tuhan Allah. Dan karena dosa juga, manusia menerima hukuman, menerima upah dari dosa, yaitu maut. Nah, adik-adik, Allah adalah terang, sedangkan dosa itu gelap. Terang dan gelap
Allah dengan dosa tidak bisa bersatu adik-adik. Karena itu, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Walaupun awalnya Adam dan Hawa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah, tapi karena dosa mereka tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan Allah. Oh gitu ya Kak. Tapi Kak, gak usah sedih. Adik-adik juga tidak perlu sedih, karena ada kabar baik untuk kita semua, yaitu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari maut. Tuhan Yesus mau menebus dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Semua karena cinta kasih-Nya buat kita semua, buat anak-anaknya. Tuhan mau mengampuni semua dosa kita. Tapi coba kita lihat sama-sama di ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan mau supaya kita mengakui semua dosa-dosa kita. Caranya gimana ya adik-adik? Nah, kita bisa berbicara sama Tuhan melalui doa kita. Dalam doa kita, kita mengaku semua kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Tapi ingat adik-adik, mengaku itu bukan cuma mengucapkan, tapi mengaku berarti kita menyadari dosa kita, menyesalinya, Dan tidak melakukannya lagi. betul, tidak melakukannya lagi. Kita minta ampun sama Tuhan. Nah, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, ingat adik-adik, kita juga harus mau mengampuni orang lain, mengampuni sesama kita, seperti video yang akan muncul berikut ini. Kita tonton sama-sama ya. Dia kalah. Aku. Kaleb ngasih gabe. Aku. Salam mau kak. Terus doa songoni. Salam mau kak. Olo alai ngasih gabe. Ahana masa. Segaon ngahudok unang ijama. Salam mau kak. Terus doa songoni. Oke, ngasai bei. Si Kaleb manega mem-memmu. Dang holani, yalang es krim hu, sip-sip masuk tu kamar hu, jala dicoreti buku endekku. Salam mau disika. Sophia, hai dingot todo petahe aha salam. Dang hu payas kamar hu, dang hu karejoi PR hu, jala dang hu susi piring. Maul dokan mangingot hasalata sadiri. Alai disol-soli hodoi. Di boto hodo ahana di ulahun Jahoba molo tapabua hasalata tuibana. Di Efesus 4 ayat 32. Di pabua molo debata manesa dosata. Sophia, dia tusi hodo lapatanion. Salam mau daka. Olo Kaleb dang pola bohai. Molo songonok kamu, lasian marohani Jahoba. Sedona mambain sur saron sude. Nah, kita sudah tonton kan videonya tadi. Kita bisa belajar dua hal Kak Sabrina dari video tadi. Yang pertama, kalau kita salah, kita melakukan hal yang tidak baik, kita harus mengaku salah dan kita mau meminta maaf. Dan selanjutnya, nah, tadi kan Kakak Desi udah bilang nih, yang kedua, Tuhan Allah sudah mengampuni kita semua karena Tuhan Allah sayang sama kita. Maka dari itu, kita anak-anaknya juga mau mengampuni
sesama kita. Kita juga mau belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Betul adik-adik. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya sambil kita mau bernyanyi. Bawa persembahanmu. Yesus lakukan. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah, berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, dan saatnya Abang mau menyampaikan aktivitas kita minggu ini. Gampang, aktivitasnya yaitu menghafalkan ayat hafalan ayat Alkitab. Dari mana Bang? Dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, setelah kalian hafalin, kalian videokan, lalu bantu orang tua untuk mengirim ke grup kelasnya masing-masing. Bisa ya adik-adik ya? Bisa. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita mau akhirinya, kita mau berdoa. Persiapkan hati kita, lipat tangan kita, tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu Engkau masih menyertai kami dalam ibadah kami hari Minggu ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya yang berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami bisa mau mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami ya Tuhan, yang berbuat tidak baik kepada kami. Biarlah kami dimampukan Tuhan untuk bisa mengampuninya ya Tuhan. Begitu juga dengan kami, jika kami melakukan kesalahan kami mau mengakui kesalahan kami, dan kami mohon ampun, dan kami tidak akan mengulanginya lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati aktivitas kami seminggu ke depan ya Tuhan, baik di sekolah maupun di rumah ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyertai dan melindungi kami pada saat kami beraktivitas dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai, membimbing kami agar kami tetap menjaga kesehatan kami di masa-masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati kedua orang tua kami, Tuhan yang memberkati mereka dalam aktivitasnya. Tuhan berikan rezeki, kesehatan, dan juga panjang umur. Terima kasih ya Tuhan, di atas segalanya ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap di rumah, jangan kemana-mana, rajin-rajin cuci tangan, dan juga harus makan makanan yang sehat supaya tubuh kita tetap sehat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, minggu ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya besok, tanggal 17 Agustus 2020. Adik-adik tahu hari kemerdekaan yang keberapa? Betul, ke-75. Walaupun di hari ini, di tahun ini, kita tidak bisa merayakan hari kemerdekaan seperti biasanya, tapi kita harus tetap semangat. Kita bisa merayakannya lewat harapan dan doa-doa kita. Adik-adik, punya harapan buat bangsa Indonesia? Harapan Abang, anak-anak Indonesia hidup dengan damai. Harapan Abang, anak-anak Indonesia semakin cerdas untuk memilih apa yang harus dia lakukan. Dan harapan Abang, semoga Indonesia berlalu dari pandemi corona ini. Harapan Kakak, semua anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang merata. Dan kita sebagai anak-anak terang, kita mau membawa doa kita kepada Tuhan supaya bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh menyongsong hari kemerdekaan Tuhan besok Tuhan Yesus. Ulang tahun bangsa kami Tuhan yang ke-75 Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami berharap Tuhan, biarlah bangsa ini boleh semakin maju Tuhan. Penuh dengan kedamaian, penuh dengan hidup yang sejahtera Tuhan masyarakatnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat terkhusus buat adik-adik kami Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan. Biarlah di tahun-tahun berikutnya Tuhan Yesus, bangsa kami boleh membawa adik-adik kami boleh bertumbuh Tuhan menjadi anak yang baik Tuhan Yesus. Bangsa ini penuh dengan terang Tuhan. Bangsa ini boleh hidup dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami semua serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Mohon ampun Tuhan buat setiap dosa pelanggaran yang kami buat. Lalaikan kami Tuhan untuk terima berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi. Kebiar, kebiar. Indonesia, merah janganku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-angan. Kebiar, kebiar, ke langit tinggal. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-angan. Kebiar, kebiar, ke langit jingga. Kebiar, kebiar, ke langit jingga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Indonesia Merdeka, merdeka, merdeka. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah, berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan?